Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tinggi di langit, guntur pel ke-9 dan tinju spiritual raksasa meledak pada saat yang sama. Cahaya terang memancar keluar, menghantam langit, membuat gelombang kejut yang dahsyat menyebar. Semua orang yang berdiri di sana mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Guntur pel sepanjang 90 jam ini benar-benar telah dipatahkan dengan paksa. Kekuatan guntur pel semacam ini cukup untuk melukai beberapa praktisi Rana Ying yang tingkat 9. Jika Anda tidak memiliki kekuatan spiritual tingkat kelima, ataupun kekuatan puncak Rana Ying yang hampir mustahil untuk bisa mengalahkannya. Pak Tua Lingdan ini sungguh hebat, seru seseorang. Ya, dia memang pria tangguh yang pernah bersaing untuk merebutkan gelar alkemis nomor 1 di benua suci. Dia bahkan mampu menahan guntur pel sekuat itu. Saya khawatir kejuaraan kompetisi alkemia ini akan menjadi milik Pak Tua Lingdan. Saat semua orang membicarakannya, senyum lebar tersungging di wajah Pak Tua Lingdan. Ia merentangkan telapak tangannya dan sebuah pel bulat dan halus berwarna ungu kehitaman muncul di tangannya. Aroma pel yang sangat kaya menyebar, membentuk semburan kabut. Pel awan ungu. Dia tersenyum tipis, matanya berkilat cemerlang. Tingkat pel ini akan sangat bermanfaat bagi para praktisi puncak Rana Yingyang. Dan bahkan dapat meningkatkan peluang keberhasilan menerobos ke Rana Laut Pahit. Tapi situasinya masih belum aman. Pak Tua Lingdan menatap ke depan. Saat ini hanya ada 2 orang yang masih menyempurnakan pil. Satu adalah Kewuliang dan yang lainnya adalah si kecil yang tak dikenal itu. Namun, jika Kewuliang memenangkan kompetisi alkemia, itu bukan kabar baik bagi sekte Qianling mereka. Sebab, jika itu terjadi, itu akan dirugikan tindakan mereka selanjutnya. Tepat pada saat ini, Kewuliang tiba-tiba membuka matanya. Dan lengkungan menghina muncul di sudut mulutnya. Guruku mampu mengalahkanmu saat itu. Dan hari ini, aku juga masih bisa menginjak-injakmu. Pak Tua Lingdan terkejut saat menatap ke arah Kewuliang. Kemudian berkata perlahan, "Gurumu adalah Santo Alkemis." Begitu kata-kata ini terucap, suasana menjadi heboh. Dan semua orang menatap Kewuliang dengan kaget. Pria ini ternyata adalah murid dari Santo Alkemia. Siapakah Santo Alkemia ini? Ia adalah alkemis nomor 1 di benua suci saat ini, yang sangat terkenal di seluruh negeri. Bahkan faksi-faksi terkemuka seperti Sekte Santo Surgawi, Sekte Roh Abadi, dan Sekte 100 Hantu harus menunjukkan rasa hormat kepadanya karena ia tidak berani menyinggung Santo Alkemia. Namun, puluhan tahun yang lalu, dan Santo Alkemia tiba-tiba menghilang dan tidak ada lagi berita tentangnya sejak saat itu. Seolah-olah ia telah menghilang dari muka bumi. Memikirkan hal ini, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Santo Alkemia yang telah lama menghilang selama beberapa dekade sebenarnya berada di Sekte Tiansheng dan telah menjadi guru Kewuliang. Sepertinya Kewuliang datang ke kompetisi alkimia ini untuk mempermalukan Sekte Qianling. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saat itu, Batu Waling dan menderita kekalahan telak di tangan Santo Alkimia. Jika dia dikalahkan oleh murid Santo Alkimia lagi,
bukankah reputasinya akan hancur? Bahkan Sekte Qianlin pun akan kehilangan muka. Menarik sekali. Diskusi terjadi di seluruh area penonton. Wajah semua orang dipenuhi rasa penasaran. Meskipun reputasinya mungkin tampak sulit dipahami, reputasi berkaitan langsung dengan parasit sebuah sekte. Jika reputasinya rusak, itu akan menjadi pukulan telak bagi sekte tersebut. Sombong sekali. Dengan hanya sedikit trik yang kau pelajari dari orang tua itu, bagaimana kau bisa bersaing denganku? Pak Tua Lingdan mendengus dingin, wajahnya sangat muram. Ketika dia akan Sekte Qianlin juga ekspresi wajahnya sangat muram. Kewu Liang ini jelas-jelas datang untuk mempermalukan Sekte Qianlin mereka. Tapi dengan cara ini, mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Sungguh sangat menyebalkan. Remeh? Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua Lingdan, Kewu Liang mengangkat sudut mulutnya. Ia membanting kuali alkimia dengan tangannya, dan cahaya biru tua melesat ke langit. Aroma pel yang kaya menyebar, langsung menarik awan petir untuk berkumpul. Dan seluruh dunia dengan cepat menjadi redup. Hari ini akan kutunjukkan padamu orang tua, bahwa bahkan murid Santo Alkemia pun lebih dari cukup untuk mengalahkanmu. Kewu Liang tertawa terbahak-bahak. Awan petir bergulung-gulung dan 8 guntur pel menyebar berturut-turut. Tetapi ia dengan mudah menerimanya. Awan petir terus bergejolak dan perlahan-lahan terkoyak ke kedua sisi. Kekuatan mengerikan perlahan menyebar, menarik perhatian banyak orang. Aura guntur pel yang mengerikan. Semua orang terkenyang. Dan wajah Pak Tua Lingdan menjadi sangat muram. Aura ini saja telah melampaui guntur pel ke-9 yang telah dia panggil. Dan pel yang telah disempurnakan Kewu Liang bahkan melampuinya. Gemuruh guntur paling yang rendah terus terdengar. Guntur pel hitam pekat jatuh dari awan petir. Dari kejauhan, kilat itu tampak seperti naga iblis yang menerobos udara dengan kekuatan yang mengerikan. 99 kaki. Pupil semua orang tiba-tiba mengecil. Guntur pel yang disebabkan oleh Kewu Liang hanya selai rambut lagi untuk mencapai 100 kaki. Pak Tua itu mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya sangat muram. Santo Alkimia terkutuk ini benar-benar membiarkan muridnya untuk datang mempermalukannya. Namun, di tengah amarahnya, dia juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Rasa malu ini pada akhirnya disebabkan oleh kemampuannya sendiri yang kurang. Dan ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Kewu Liang tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia menyerbu keluar untuk menyongsong guntur pel ke-9. Dengan gemuruh yang menggelegar, guntur iblis ke-9 menghilang. Menunjukkan dengan jelas kekuatan Kewu Liang. Pel tulang es. Kewu Liang mengulurkan tangannya saat mengambil pel tulang es. Matanya dipenuhi kegembiraan. Pel ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengembangkan kekuatan atribut es. Pel ini dapat membersihkan kotoran di tulang dan ototnya. Membuat kekuatan mereka menjadi sangat murni. Pak Tua Lingdan, saya dengan senang hati akan menerima hadiah kejuaraan kompetisi alkimia ini. Kewu Liang tertawa saat menatap Pak Tua Lingdan dengan senyum di wajahnya. Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala saat mendesah dalam hati. Kali ini, Sekte Qianlin benar-benar kehilangan muka. Tidak hanya tetua dari Sekte Tianxing lawan yang memenangkan kejuaraan dalam kompetisi alkimianya sendiri. Lawannya juga murid dari Santo Alkimia. Hal ini benar-benar mempermalukan Pak Tua Lingdan dan Sekte Qianlin. Pak Tua Lingdan, bukankah sudah waktunya membicarakan hadiah?
untuk juara kompetisi alkimia? Tanya Kewuliang dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Mendengar ini, tubuh Pak Tua Lingdan yang sudah tua bergetar. Wajahnya berubah pucat dan merah secara bergantian. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah pria yang tenang. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, "Kemarilah, bawakan kami hadiah dari kompetisi alkimia. Seni bela diri 7 bintang Huan Huang dan 3.000 batu dewa luar angkasa." Begitu kata-kata ini terucap, semua orang langsung terkejut. Sekte Qianlin ternyata sangat murah hati. Seni bela diri 7 bintang Huan Huang ditambah 3.000 batu dewa luar angkasa yang setara dengan seluruh fondasi kekuatan sekte kelas 1. Namun, yang mengejutkan semua orang, menghadapi hadiah sebesar itu, wajah Kewuliang tampak datar. Ia melirik Pak Tua Lingdan dan berkata dengan tenang, "Setahu saya, selain hadiah-hadiah ini, juara kompetisi alkimia ini juga bisa bergabung dengan sekte Qianlin untuk memurnikan pil bersama Anda untuk menyembuhkan luka seseorang." Mendengar ini, pupil mata Pak Tua Lingdan tiba-tiba menyipit. Ia menatap Kewuliang dengan ekspresi marah dan saat berkata, "Omong kosong. Sekte Qianlinku tidak membutuhkan bantuan dari orang luar. Apakah benar?" Kewuliang tersenyum tipis, sorot matanya mengisyaratkan merendahkan. Ia bertepuk tangan dan dengan suara nyaring, sesosok tubuh bergegas mendekat dari kejauhan. "Ini tetua ke-6 sekte Qianlingmu. Biarkan dia memastikan apa yang dikukatakan tadi benar. Tidak masalah." Pengunjung itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang menua. Ia menatap Pak Tua Lingdan dan ketiga diaken sekte Qianlin lalu tersenyum. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Ketua sekte terluka dan sangat membutuhkan pil untuk menyembuhkannya. Pak Tua Lingdan, Anda sendiri tidak mampu memurnikan pil ini. Penatua ke-6, kau? Pak Tua Lingdan sangat marah. Dan ketiga diaken sekte Qianlin wajahnya langsung berubah merah. Pengkhianat terkutuk ini benar-benar mengungkapkan rahasia sekte Qianlin mereka. "Bagaimana kau tahu kalau pemimpin sekte itu terluka?" tanya Pak Tua Lingdan dengan penuh amarah. Tidak seorang pun di sekte itu tahu yang mengetahui bahwa masalah ini rahasia ini, kecuali beberapa orang saja. Namun, yang mengejutkan, setelah mendengar kata-kata ini, tetua ke-6 tiba-tiba tersenyum aneh. Ia memiringkan kepala untuk bertemu pandang dengan Kewuliang, lalu mengulurkan tangan untuk menyeka wajahnya, lalu menghapus penyamarannya untuk memperlihatkan wajah yang sama sekali berbeda. "Kau bukan tetua ke-6, kau dari sekte Tiansheng?" tanya Pak Tua Lingdan dengan marah. Mendengar ini, tetua ke-6 dan Kewuliang saling tersenyum. "Sepertinya berita yang kita terima dari sekte Tiansheng hari ini benar. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Kewuliang datang ke kompetisi alkimia untuk memastikan kabar bahwa pemimpin mereka telah terluka? Yang mengejutkan adalah pihak lain memilih datang untuk mencari jawaban. Mungkinkah ini tentang masalah itu?" Memikirkan hal ini, raut wajah Pak Tua Lingdan menjadi semakin muram. Ia bertukar pandang dengan 3 diaken sekte Qianlin lainnya. Matanya sedikit berkedip dan entah apa yang sedang mereka bicarakan. Dibandingkan dengan keseruan adegan itu,
para penonton yang agak tercengang. Ada apa gerangan sampai plotnya berubah drastis? Mungkinkah Sekte Tiansheng mengonfirmasi apakah pemimpin Sekte Qianlin terluka untuk menyerang? Begitu pikiran ini muncul, semua orang menggelengkan kepala. Sekalipun pemimpin Sekte Qianlin terluka, Sekte Tiansheng tidak akan mudah mengalahkan Sekte Qianlin. Dan juga kedua belah pihak bertarung sampai saling menghancurkan. Faksi-faksi papan atas seperti Sekte Baigui pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk menghajar musuh. Tetapi, jika dia tidak menyerang Sekte Qianlin, mengapa Sekte Tiansheng mau bersusah payah untuk memverifikasi masalah ini? Untuk sesaat, semua orang tampak bingung dan tidak dapat menemukan alasan. Melihat wajah muram Pak Tua Lingdan dan yang lainnya, Ki Wuli yang tertawa terbahak-bahak. Penatua ini tidak tertarik untuk memurnikan pil untuk menyembuhkan pemimpin sekte Anda. Namun, saya dengan senang hati akan menerima teknik Huan Huang 7 bintang dan 3000 batu dewa angkasa. Bajingan. Tetua Lingdan sangat marah. Sekte Tiansheng ini sudah keterlaluan. Jika ketua sekte tidak terluka, dia pasti ingin membunuh orang kecil ini saat itu juga. Apapun konsekuensinya. Telapak tangannya kering terkepal erat. Ujung jarinya menancap ke dalam daging. Dan darah merah cerah mengalir dari telapak tangannya. Tepat saat dia tidak dapat mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil memecah suasana tegang. Aku tidak tertarik dengan apa yang ingin dibuktikan oleh tetua Ke. Tapi, juara kompetisi pil roh abadi ini belum tentu kau pemenangnya. Mendengar suara tawa samar-samar, semua mata langsung tertuju ke alun-alun. Dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sebelumnya, hampir semua orang mengabaikan pemuda ini. Lagi pula, ia tidak terlalu dikenal di benua suci ini. Terlebih lagi, berbagai insiden yang terjadi sebelumnya telah menarik perhatian mereka sepenuhnya. Sehingga mereka melupakan kehadirannya sama sekali. Jadi, ketika mereka mendengar suara tawa tiba-tiba itu, semua orang yang hadir terkejut saat menyadari kehadiran Cuku Wangseng. Sepertinya aku terabaikan. Cuku Wangseng menggelengkan kepala saat tersenyum. Raut wajahnya tampak tak berdaya. Namun, ini wajar saja. Lagi pula, wajahnya terlalu asing dan situasi sebelumnya terlalu menegangkan. Jadi, semua orang sama sekali mengabaikannya. Pak Tua Lingdan tertegun sejenak, lalu dia bertukar pandang dengan 3 diaken dari Sekte Qianlin. Matanya berkedip-kedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wah, bocah, kau sombong sekali. Kalau juara kompetisi alkemia bukan milik tetua ini, terus siapa lagi? Ki Wuli yang menatap Cuku Wangseng dengan dingin. Seni bela diri 7 bintang Huan Huang dan 3000 batu dewa luar angkasa juga merupakan keuntungan besar baginya. Jadi, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Sekarang, pemimpin pihak lain telah terluka. Semakin mustahil baginya untuk melepaskan kesempatan sebagus ini. Cuku Wangseng tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah kuali dewa obat di depannya. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, makna di matanya sangat jelas. Saya khawatir juara kompetisi alkemia ini akan berpindah tangan. Kau, bocah bodoh. Apa kau pikir bisa menakuti tetua ini dengan bersikap misterius? Ki Wuli yang mencibir, matanya penuh hinaan. Dia tidak percaya seorang anak muda mampu memurnikan pil, yang mampu melampaui guntur pil ke-9 setinggi 99 kaki.
Sebagai tanggapan, terdengar suara gemuruh di langit, dan cahaya biru air melesat ke air, membawa serta aroma pil yang menyebar. Awan petir berkumpul di langit, guntur pil menyambar, dan kilat menyambar langit seperti tanda-tanda akan turun hujan lebat. Lambat laun, gelombang kekuatan yang mengerikan memenuhi langit, menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Wajah Keul yang perlahan menegang. Ia menatap awan petir yang menutupi langit dengan tatapan ngeri di matanya. Mengingat usia anak ini, bagaimana mungkin dia mampu menarik kekuatan guntur yang begitu dahsyat? Namun, kini kejadian yang awalnya mustahil itu benar-benar terjadi. Wajah Keul yang sangat buruk, matanya penuh amarah. Bocah sialan ini benar-benar menghancurkan rencananya. Orang-orang di sekitar juga sedikit panik. Menghadapi kekuatan petir yang begitu kuat, bahkan mereka yang memiliki kultivasi luar biasa pun sangat ketakutan. Bisakah bocah itu menerimanya? Seseorang bertanya. Guntur pel yang begitu mengerikan akan sulit ditahan. Bahkan bagi para praktisi yang berada di puncak tingkat ke-9 Rana Yingyang. Chu Guangsheng melangkah maju lalu langsung muncul di bawah awan guntur yang bergulung-gulung. Ia mengangkat kepalanya, pupil matanya yang gelap memantulkan awan guntur, tampak semakin dalam. Terdengar suara guntur yang keras dan guntur hitam tiba-tiba merobek awan saat jatuh. Menanggapi hal ini, ekspresi Chu Guangsheng tetap tidak berubah. Ketika guntur memasuki jarak 100 kaki di sekitarnya, guntur itu meledak begitu saja. Guntur kedua menyusul tak lama kemudian. Guntur ketiga, hanya dalam beberapa tarikan nafas, 8 guntur berturut-turut hancur. Langsung berubah menjadi cahaya hitam di seluruh langit. Yang ke-9, mata semua orang menjadi fokus. Pandangan mereka tertuju ke langit. Tempat awan badai bergulung-gulung, seolah sesuatu yang mengerikan telah berkumpul di dalamnya. Apakah guntur pel yang dipanggil orang ini benar-benar dapat melampaui guntur Kewuliang? Sulit untuk mengatakannya. Tetapi melihat kekuatannya, itu sangat mengerikan. Mari kita tunggu saja. Tinggi di langit, wajah Chu Guangsheng tampak tenang, dan matanya gelap bagaikan kolam dalam tanpa riak sedikit pun. Guntur ke-9 akan segera muncul. Saat kata terakhirnya diucapkan, ledakan memekakan telinga seakan mengguncang 9 langit. Menimbulkan gelombang suara terlihat. Chu Guangsheng menatap awan petir lekat-lekat yang tiba-tiba terkoyak. Guntur pel gelap melesat turun darinya 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Tubuh naga guntur perlahan-lahan muncul dan segera mencapai ukuran 90 kaki. Namun, semua itu tidak berhenti di situ. Sesaat kemudian, dengan wajah jelek Kewuliang, tubuh guntur mencapai ukuran 99 kaki, yang tidak lebih lemah dari guntur sebelumnya yang ditimbulkan. Bajingan sialan. Dia mengepalkan tangannya dan matanya tampak menyemburkan api. Dia murid alkemis nomor 1 di benua Susti. Justru dikalahkan oleh seorang junior. Jika ini sampai menyebar, gurunya pasti akan sangat marah. 100 kaki? Seorang mengatakan sesuatu langsung memicu teriakan kaget. Banyak orang menatap ke langit. Ukuran guntur di sana telah mencapai 100 kaki. Kenapa belum berhenti juga? Semua orang terkejut saat guntur itu masih terus membesar. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, tubuh naga guntur baru terhenti total ketika ia tumbuh hingga ukuran 109 kaki. Guntur pel ke-9 yang dipanggil anak itu ternyata mencapai ukuran 109 zang.
Ini 10 kaki lebih besar dari guntur iblis Ki Wuliang. Terlebih lagi, semua alkemis tahu bahwa meskipun tampak hanya ada perbedaan 10 kaki antara guntur bel ke-9 setinggi 90 kaki, antara 99 dan 100 kaki, peningkatan kualitas bel tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Perbedaan antara keduanya sebenarnya sebesar langit dan bumi. Sekarang, guntur yang disebabkan orang ini tidak hanya mencapai 100 kaki, tetapi juga melampaui 9 kaki, mencapai 109 kaki. Wajah Ki Wuliang sehitam dasar panci. Awalnya, ia ingin menggunakan kompetisi alkimia ini untuk mempermalukan Sekte Qianling. Namun, pada akhirnya, ia malah yang dipermalukan. Seorang anak yang muncul entah dari mana telah datang menindas semua orang. Sialan, dia sangat marah. Tetua ketiga, misi kita hari ini telah selesai. Jadi bagaimana kalau kita tidak membiarkan anak itu mencuri perhatian? Bisik tetua ke-6 dari Sekte Qianling di sampingnya. Setelah mendengar ini, wajah Ki Wuliang masih muram. Meskipun misinya telah selesai, ia tak kuasa menahan amarah. Sebagai murid Santo Alkimia, ia selalu membanggakan diri sebagai alkemis nomor 1 di benua suci. Bagaimana mungkin dia rela dikalahkan oleh seorang junior? 109 kaki, kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Apa kau pikir bisa mengatasinya? Dia menatap Cuku Wangseng saat berkata dengan suara dingin. Guntur ke-9 yang begitu mengerikan jadi sulit ditahan dengan mudah. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang telah mencapai ranah laut pahit. Dan dia dapat membayangkan bahwa jika guntur ke-9 jatuh, anak itu pasti akan terluka parah atau bahkan langsung terbunuh. Saat itu, juara kompetisi alkemi akan tetap menjadi miliknya. Terima kasih.